Banyak orang terbalik-balik antara penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Nah, di video ini akan saya jelaskan perbedaannya. Disimak ya videonya. Halo teman-teman, ngobrol seputar jantung bareng Dr. JJ. Saya Rin dan tentu aja Dr. JJ di sini. Kemarin kita udah melengkapi yaitu playlist tentang serangan jantung. Nah, pastinya teman-teman pernah dengar kan penyakit jantung koroner gitu. Nah, di video kali ini kita bakal cari tahu, kita kulik lagi perbedaan penyakit jantung koroner sama serangan jantung itu seperti apa. Silakan, Dok. Oke, ya teman-teman, jadi kita akan bahas perbedaan antara penyakit jantung koroner dan serangan jantung di video ini. Tapi saya akan agak beda ini, Rin. Bedanya apa, Dok? Saya mau tanya jawab. Biasanya Rin mewakili pasien nanya ke saya sebagai dokter. Tapi hari ini saya pengen nguji juga seberapa pengetahuan dari pasien tentang penyakit jantung ini dan beberapa istilah di penyakit jantung ya. Waduh, berarti yang ditanya sekarang saya nih, Dok. Kamu ya? yang jawab. Nanti saya koreksi. Nah, sambil teman-teman mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, teman-teman juga bisa semacam mengetes pemahaman teman-teman soal penyakit jantung, soal kesehatan sudah seperti apa. Nanti terus kalau yang salah ya tentu saya koreksi ya. Jadi yang kita bahas itu penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Itu kejadiannya di pembuluh darah koroner ya. Kita udah beberapa kali bahas dalam video-video sebelumnya. Ini jantung. Lalu yang merah-merah ini, ya, yang kayak urat-urat ini, itulah pembuluh darah koroner. Nah, kejadian penyakitnya ada di pembuluh darah koroner. Tapi yang satu disebut serangan jantung, yang satu disebut penyakit jantung koroner. Nah, yang satunya bersifat kronik, yang satunya bersifat akut. Nah, saya sering sekali dengar orang pakai istilah akut, istilah kronik, tapi salah terbalik-balik. Saya mau ngetes nih. Nah, ini saya dokter nanya sama pasien nih, Rin jadi pasien. Apa yang dimaksud kronik, apa yang dimaksud akut? Kronik itu sama kronis sama ya, Dok ya? Sama, kronis sama. Oh ya, sama. Malah saya mikir nggak ada bedanya, Dok. Kronis, akut itu udah parah. Udah. Saya cuma tahu di sana, Dok. Benar. Jadi ya? Kronis sama akut itu artinya sama, parah. Parah iya. Artinya. Nah, itu mungkin saya juga sering nangkep pasien-pasien juga pemahamannya seperti itu. Padahal kronis sama akut tuh bukan menunjukkan soal keparahan. Kronik sama akut tuh menunjukkan waktu. Kalau akut itu mendadak, nah, kejadiannya mendadak. Kalau kronik itu udah berlangsung lama. Jadi si penyakitnya berlangsung lama, itu kita bilang penyakit kronik. Udah diidap atau diderita panjang, lama. Kalau akut tuh baru mendadak kejadiannya. Berarti serangan jantung itu akut? Nah, iya itu baru mau saya tanya. Jadi serangan jantung itu akut. Penyakit jantung koroner itu kronik. Bertahap ya? Iya, perjalanannya panjang. Tetapi memang ini serangan jantung adalah bagian dari perjalanan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu panjang. Satu saat dia bisa mengalami serangan jantung. Jadi penyakit yang kronik satu saat bisa terjadi kondisi akut. Dia sudah ada penyakitnya kronik, tapi sekali waktu dia akut. Sampai situ mudah-mudahan teman-teman juga ngerti nih bedanya akut sama kronik supaya nggak kebalik-balik. Yang kedua, ini berhubungan dengan penyakit jantung koroner dan serangan jantung ini. Yang satunya penyempitan, yang satunya penyumbatan. Tentu kalau kita ngomong penyempitan, penyumbatan itu dua-duanya kejadiannya di pembuluh darah koroner. Sekarang dokter nanya lagi sama pasien nih, yang mana yang penyempitan, yang mana yang penyumbatan? Artinya apa gimana, Dok? Bukan, untuk ini dalam serangan jantung sama koroner sama serangan jantung. Kalau serangan jantung sepertinya itu udah berhenti. Jadi artinya itu yang penyumbatan. Kalau penyempitan mungkin masih di koroner. Ya, jadi istilah ini juga kadang-kadang ketukar-tukar di masyarakat. Dok, jantung saya tersumbat gitu. Kalau ngomong kan pasien suka gitu. Kata dokter jantung saya tersumbat. Tapi ya itu untuk gampang aja kita kadang-kadang bilang ya tersumbat gitu. Tapi sebetulnya yang dimaksudkan itu kalau tersumbat itu buntu habis, nggak ada aliran kayak pipa habis tersumbat. Nah itu serangan jantung kalau sampai tersumbat total dan mendadak. Tadi masih ingat mendadaknya, akutnya itu mendadak tersumbat, itu serangan jantung. Kalau
penyakit jantung koroner itu penyempitan, dan penyempitannya terjadi secara pelan-pelan, secara bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, ini saya jelaskan secara medis sedikit aja ya, supaya paham teman-teman dan Rin juga. Jadi tadinya pembuluh darah itu kan mulus, nggak ada kayak pipa baru kita beli lah begitu, nggak ada sama sekali kotoran di situ. Dengan berjalannya umur, dengan berjalannya waktu, lalu menumpuklah di situ plak pelan-pelan. Nah, yang dimaksud itu kronik, pelan-pelan. Waktu plak itu numpuk, nggak langsung tersumbat, dia menyebabkan penyempitan. Sedikit-sedikit mulai menyempit. Nah, sampai batas tertentu nanti penyempitannya akan menyebabkan keluhan. Itu sampai batas 70%. Sampai 70% juga belum tersumbat. Belum tersumbat, itu masih penyempitan. Kronis perjalanannya pelan-pelan. Nanti bisa mendadak tersumbat, akut mendadak, tersumbat total. Kejadiannya gimana? Si plak yang tadi tiba-tiba robek. Kita pernah bahas di video-video sebelumnya tentang serangan jantung. Plak yang sudah ada itu tiba-tiba robek dan terbentuk darah menggumpal di situ. Yang gumpalan darah itu tiba-tiba menyumbat sisa dari aliran darah yang masih ada tadi. Misalnya tadi plaknya 70%, ketika plaknya robek, terbentuk gumpalan darah yang menyumbat sisa 30%, sehingga tersumbat total, habis. Itu mendadak. Jelas ya sekarang ya? Yang satu penyempitan, yang satu penyumbatan. Nah, kalau lihat dari kondisinya begitu, yang mana yang keluhannya berulang, yang mana yang keluhannya satu kali langsung berat. Oh, kalau itu ini tidak terlalu sulit. Sepertinya ya dok ya, sepertinya. Kalau berulang itu justru di koroner. Ya. Tapi kalau ya di koroner. Oh, berulang. Iya, penyakit berulang. Jantung koroner. Ya. Kalau yang di mendadak justru itu di serangan jantung karena jedek langsung terasa sekali. Nah, itu yang juga kita pernah bahas beberapa waktu sebelumnya di video-video sebelumnya. Orang yang kena serangan jantung bisa jadi dia belum pernah mengalami keluhan sebelumnya. Karena dia penyempitannya belum sampai menimbulkan keluhan, tiba-tiba robek, tiba-tiba tersumbat total, dan tiba-tiba dia mendadak ada keluhan. Dan keluhannya pada umumnya langsung saat itu juga langsung berat begitu. Sementara yang penyempitan pelan-pelan sampai batas tertentu, alirannya mulai terganggu dan dia mulai ada keluhan. Keluhannya gimana? Keluhannya kalau jalan 1 kilometer timbul nyeri dada. Keluhannya sama, nyeri dada juga. Tapi beda kalau ini dicetuskan dengan aktivitas yang jelas begitu. 1 kilometer timbul keluhan nyeri dada. Nanti kalau istirahat, keluhannya reda. Kenapa kalau waktu aktivitas dengan istirahat itu bisa berubah begitu? Karena kalau kita aktivitas, jantungnya kan kerja, sehingga dia membutuhkan aliran darah yang lebih banyak. Nah, aliran darahnya nggak bisa nambah karena sudah ada penyempitan. Dia cuma bisa kasih 30% misalnya gitu, nggak bisa nambah. Waktu aktivitas tambah berat, aliran darah ke otot jantungnya nggak cukup. Tapi begitu dia istirahat, otot jantungnya kebutuhan akan oksigen, kebutuhan makanannya menurun, sehingga aliran yang sedikit tadi udah cukup. Jadi itu khas sekali kalau orang yang penyakit jantung koroner yang kronis itu kalau sudah mulai timbul keluhan itu berulangnya itu ada pencetus atau ada aktivitas yang sama aja gitu. Kira-kira jalan 1 kilo, masing-masing orang beda-beda. Ada yang jalan 2 kilo baru terasa, ada yang jalan 500, tergantung berat ringannya si penyempitannya. Tetapi yang serangan jantung tadinya nggak sampai tersumbat, tiba-tiba saat itu tersumbat mendadak dia ada keluhan nyeri dada gitu. Ya, jelas ya. Ini kalau pertanyaan yang berikutnya saya rasa Rin bisa jawab. Yang mana yang keluhannya ringan, yang mana yang keluhannya berat, udah tau lah. Oh iya, kalau berat itu tentu saja di serangan jantung. Ya, serangan jantung udah pasti berat. Yang ini ringan, tapi ringan pakai tanda petik. Oke, gimana tuh? Belum tentu ringan tuh maksudnya tidak membahayakan. Tapi ringan itu artinya dia memang merupakan petunjuk bahwa aliran darah ke otot jantungnya berkurang. Tapi jenis keluhannya sama, nyeri dada. Cuma kalau nyeri dada, kalau kita ukur dari skala intensitas nyerinya, kalau penyakit jantung koroner, biasa kita tanya pasien, Pak, antara 1 sampai 10 keluhannya berapa Bapak kasih nilai gitu. Mungkin dia kasih nilai 6 gitu. Tapi kalau serangan jantung intensitasnya tinggi. Jadi kalau kita tanya pasiennya, Pak,
nyerinya berapa 1 sampai 10. Mungkin kalau bisa dia kasih 11 gitu. Saking sakitnya luar biasa. Itu intensitasnya lebih nyeri karena mendadak nggak ada aliran. Tetapi bukan kita bilang ringan tuh kita pandang enteng. Tidak begitu. Saya cuma mau bandingkan antara yang penyakit jantung koroner dengan yang serangan jantung ya. Nah, ini pertanyaannya agak susah nih buat Rini kali ya. Ada yang disebut faktor risiko, ada yang disebut faktor pencetus. Saya kira ini agak susah ya. Saya jelasin aja kalau yang ini. Ya, juga jadi kalau untuk timbulnya plak itu ada faktor risiko yang membuat plak itu bisa bertumbuh. Itu pada penyakit jantung koroner. Kayak penyebab gitu ya, Dok? Nggak sepenuhnya dibilang penyebab, tapi dia kalau ada faktor-faktor itu risiko untuk plaknya bisa bertumbuh lebih besar, gitu ya. Nah, itu faktor risikonya kalau untuk penyakit jantung koroner adalah hipertensi, gula atau diabetes, kolesterol, merokok, obesitas, ya, kurang aktivitas, kurang olahraga, pola makan yang nggak sehat, ya kalau yang alkohol ya alkohol juga, ya. Kemudian kalau pada wanita kalau sudah menopause, ya, dan kemudian ada umur. Nah, kalau umur nggak bisa dihindari, umur tuh ya makin tua pasti akan kemungkinannya lebih tinggi. Jenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Dan juga faktor keturunan. Kalau di keluarga ada riwayatnya itu bisa meningkatkan resiko terjadinya penumpukan plak, terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, kalau disebut faktor pencetus itu pada serangan jantung yang mencetuskan sehingga si plaknya itu lebih mudah robek. Jadi bukan membentuk plak ini, tapi plaknya jadi robek. Itu namanya faktor pencetus. Gara-gara ada si faktor itu, plak yang tadinya stabil, nggak ada terjadi apa-apa, tiba-tiba bisa robek. Nah, yang disebut faktor pencetus itu overwork, kerja berlebihan, overstress, stres berlebihan, overeating, makan berlebihan, dan lack of sleep, itu kurang tidur berhari-hari. Saya udah pernah kasih contohnya, nonton bola tiap malam, besoknya kerja, nonton lagi bola malam, besoknya kerja. Nah, itu kurang tidur berhari-hari, kecapean, itu si plak yang tadinya stabil bisa robek, kemudian terjadi darah mengumpal mendadak. Jadi satunya faktor risiko, yang satunya faktor pencetus. Faktor risiko pada penyakit jantung koroner, faktor pencetus yang menyebabkan plak yang sudah ada itu menjadi robek dan terjadilah serangan jantung, gitu, ya. Pertanyaan berikutnya, ini kapan pasiennya ke poliklinik, kapan pasiennya ke IGD? Yang mana yang ke poliklinik, yang mana ke IGD? Kalau itu karena IGD ada tulisan gawat darurat, otomatis itu sepertinya serangan jantung. Ya. Kalau klinik baru di kronis. Ya. Ini sebetulnya pertanyaan simple, tapi pasien kadang-kadang nggak paham. Udah jelas-jelas serangan jantung, dia perginya ke poliklinik, nunggu nanti di poliklinik. Itu kalau paham ini, makanya ke UGD itu kondisi yang gawat darurat, kondisi yang akut mendadak, kondisi yang berat kondisinya, yang mengancam. Jadi itu ke UGD datangnya. Nah, saya ngetes lagi nih. Dokter nanya pasien lagi. Gawat sama darurat bedanya apa? Gawat sama darurat? Nah, kan namanya instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat. Bedanya apa ya? Kalau gawat itu yang parah, darurat itu sama juga, Dok. Gak ada bedanya kali, Dok. Sama kali. Ya, jadi kalau gawat itu mengancam nyawa. Gawat itu mengancam nyawa. Tentu harus segera ditangani. Kalau darurat itu tidak mesti mengancam nyawa, tapi mesti cepet ditanganin karena mengganggu banget. Gimana contohnya, Dok? Misalnya yang darurat ya, nggak bisa kencing. Karena misalnya ada batu gitu menghambat, perutnya kayak udah mau meledak gitu karena saking kepenuhan air kencing nggak bisa kencing, nggak ngancam nyawa tapi darurat. Gitu. Darurat misalnya hal-hal yang sehari-hari ya, kebelet mau minta maaf mau buang air besar misalnya kebelet, itu darurat namanya. Jadi kondisi-kondisi yang harus segera ditolong memang. Ya ini intermezzo aja, tapi intinya kalau serangan jantung dua-duanya itu gawat ya karena mengancam nyawa. Jadi harus segera dibawa ke UGD. Nah, sementara yang nyeri dada yang karena penyakit jantung koroner itu sebetulnya ke poliklinik. Itu juga pasien kadang-kadang terbalik-balik ya. Saking stresnya dia
tengah malam datang, padahal ternyata waktu diperiksa ini bukan serangan jantung, sebetulnya ini ke poliklinik juga bisa gitu. Karena nyerinya waktu ditanya nyerinya udah berapa lama, saya udah sebulan dok nyerinya gitu, kalau jalan setengah kilo apa 1 kilo sakit dadanya. Terus kenapa malam ini datang tengah malam gitu? Ya saya cemas aja misalnya gitu ya. Itu jadi terbalik-balik. Jadi jelas ya siapa yang ke poliklinik, siapa yang ke jelas. UGD. Pertanyaan berikutnya saya yakin ini juga bisa nih Rini. Siapa yang mana yang ancamannya tinggi, yang mana yang ancamannya nggak terlalu? Oh, ancaman tinggi itu udah pasti serangan jantung. Yang tidak terlalu tinggi justru di kronis. Ya, tapi sekali lagi ini tidak letter lah begitu. Tidak, ini tidak, cuma ya, supaya bandingin aja. Iya. Yang dimaksud ancaman tinggi sekali lagi karena perlu penanganan segera saat itu juga. Kalau ancaman yang nggak tinggi itu maksudnya ya bisa, misalnya kalau kita suruh nanti pasiennya harus pasang ring, ya nggak mesti sekarang Detik itu juga. iya. Tapi kalau yang serangan jantung itu mesti sekarang juga. Tapi ini juga hal yang sederhana, kadang-kadang pasien juga nggak paham, keluarga juga nggak paham. Pak, sekarang juga harus pasang jantung, ring. Pasiennya bilang, bisa nggak dok ini dulu, distabilin dulu gitu. Nah kalau pasien memahami bahwa yang serangan jantung itu ancamannya tinggi, itu harus segera ditolong. Itu ya pasang ring sekarang. Kalau yang penyakit jantung koroner itu ancaman juga, tapi ancamannya bukan sekarang juga, maksudnya tidak tinggi itu tanda petik ya. Nah, itu berhubungan dengan penanganannya, yang satunya bisa tanda petik bisa konservatif, yang satunya harus agresif. Yang konservatif itu, oh dok pakai obat dulu boleh. Ini penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik keluhan, dok saya kalau jalan 1 kilometer rasanya nyeri dadanya. Ya itu dikasih obat dulu, boleh nggak dok pakai obat dulu nanti pasang ring. Ya kita idealnya kita periksa sampai dilihat penyempitannya berapa persen, tetapi kalau pasien belum siap untuk pasang ring pakai obat dulu bisa, itu bisa konservatif, ya tidak agresif. Tapi kalau yang serangan jantung nggak bisa, dok stabilin dulu pakai obat dulu, pasang ringnya nanti aja kalau udah stabil, nggak bisa, harus segera dipasang ring. Itu konservatif versus agresif gitu ya. Oke, yang terakhir, mungkin yang terakhir saya jelaskan nih, kalau ini agak medis ini. Yang satunya fungsi jantung mungkin masih normal, yang satunya fungsi jantung umumnya nanti akan menurun. Iya. Atau udah bisa nebak, yang mana yang fungsi jantungnya bakal menurun? Kalau menurun mah di kronis kayaknya. Nggak tahu dok, bener nggak? Nah, yang akut itu serangan jantung, Iya. karena serangan jantung itu penyumbatannya total. Iya langsung. Karena penyumbatan total, aliran darah ke otot jantungnya langsung stop. Iya. Jadi otot jantungnya sama sekali nggak dapat makanan. Dan karena otot jantungnya nggak dapat makanan, maka otot jantungnya rusak seketika saat itu juga. Langsung dok? Iya, saat itu juga. Itu hitungan menit rusak. Oh, yang waktu kita bahas itu tidak bisa regenerasi bukan dok? Betul, kita pernah bahas di video sebelumnya. Iya. Otot jantung yang rusak nggak bisa mengalami regenerasi. Dan kalau tersumbat itu betul-betul rusak habis. Wow. Dan karena dia rusak, ada resiko atau kemungkinan kemampuan pompa jantungnya akan menurun. Itu yang kita sebut fungsi jantungnya menurun, kemampuan kerja jantungnya menurun. Itu yang serangan jantung. Resikonya tinggi untuk fungsi pompa jantungnya menurun. Sementara pada yang penyakit jantung koroner, kalau dia tidak mengalami serangan jantung ya, jadi pembuluh darahnya mengalami penyempitan, tapi alirannya tetap ada. Nah, otot jantungnya tetap dapat makanan. Bisa saja kalau terus-terus berlangsung selama bertahun-tahun dan penyempitannya kritis betul, misalnya bukan 70% tapi 95%. Masih ngalir tapi dikit banget. Nah, itu kayak orang yang dikasih makan tapi sedikit jadi kurus begitu. Ya, otot jantungnya mungkin bisa menurun. Tapi katakanlah jangan yang kritis ya, 70% begitu. Itu bisa saja otot jantungnya masih normal pompanya. Kerjanya masih normal karena dia masih dapat makanan. Selama tidak total ya dok? Ya, jadi yang kita hindari itu jangan sampai tersumbat total, jangan sampai serangan jantung. Itu sebabnya periksa ke dokter saat sebelum timbul keluhan, itu medical check up di umur 40, pada wanita umur 50 kalau ada faktor risiko, supaya ketahuan kalau udah mulai ada penyempitan. Sebelum nanti keburu tersumbat, kalau udah keburu tersumbat, otot jantungnya akan rusak. Dan kalau rusak, nanti walaupun dipasang ring, walaupun ditolong, itu tetap aja kemampuan pompa jantungnya akan turun. Tapi kalau ketahuan sebelum sampai tersumbat, masih ada aliran dan kemudian diobati, apalagi kemudian pasang ring, itu aliran darahnya normal kembali, otot jantungnya masih bagus. Walaupun pasien menderita penyakit jantung koroner, tapi kemampuan
pompa jantungnya tetap masih terjaga, gitu. Ya, saya kira udah semua pertanyaan saya tanya, Amarin. Kira-kira masih ada yang belum jelas nggak? Udah jelas semua dok, dan memang ternyata banyak apa ya, bisa dibilang perbedaan-perbedaan yang saya kira saya tahu. Ternyata sejatinya informasi itu ya barusan yang dokter jelasin gitu loh. Ternyata di masyarakat, bahkan saya pun yang suka dengar-dengar berita tentang kesehatan pun ketukar-ketukar sendiri dok. Dan makasih banget nih buat dokter JJ yang udah jelasin barusan spesifik di perbedaan serangan jantung dan juga di penyakit jantung koroner. Oke, Dokter JJ, terima kasih banyak atas waktunya dan teman-teman semua jangan lupa follow sosial media kita lainnya, pastinya di layar teman-teman semua, serta juga sudah disediakan linknya langsung di bagian deskripsi. Dan juga terima kasih yang udah like serta komen-komen juga, udah banyak banget yang komen dok. Terima kasih banget. Kita bakal bahas dan kita bakal balas, serta teman-teman semua jangan lupa like video ini serta subscribe, dan terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.